Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Sahabat NU Cilacap online yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, tidak terasa bulan puasa berlalu begitu cepat. Kita sudah berada pada fase ketiga, ronde ketiga dalam menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Tentu kita berharap agar amaliyah puasa kita, amaliyah wajib puasa kita dan sunnah-sunnah yang sudah kita laksanakan semaksimal kemampuan kita benar-benar akan mampu menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cilacap NU online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik ini saya diberi tema berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, berbicara tentang Lailatul Qadar, ketika kita masing-masing ditanya, sekian tahun kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita secara langsung merasa bahwa kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Sebab di dalam sebuah makalah, Lailatul Qadar merupakan malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam makalah disebutkan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 6 hal, menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara lainnya. Ada 6 hal yang Allah sembunyikan, dan password untuk membuka 6 itu lewat 6 perkara yang lain. Apa yang Allah sembunyikan di dalam 6 hal itu? Pertama, innallaha katamar ridha fi ta'atin. Sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya. Untuk siapa? Untuk kita sebagai hambanya. Di dalam apa Allah menyembunyikan ridhonya itu? Fi ta'atin. Di dalam sebuah ketaatan yang Allah yang hambanya itu melaksanakannya, apapun bentuknya. Maka di dalam bulan Ramadan ini, mari kita berfastabiqul khairat. Kalau beralasan sibuk, maka 1000 alasan, bahkan kurang, bahkan lebih,
manusia beralasan untuk sibuk, dan sibuk. Jangan sih kepengin deres, jangan langkah waktu kok. Maka kita perlu berintrospeksi diri. Jamaah NU online Cilacap yang saya hormati, saya muliakan. Maka jujur saja, dalam satu hari satu malam, antara kita membuka HP dengan membuka Al-Quran di Ramadan ini, kira-kira banyak mana? Tentu jawabannya pasti bila khilafin. Ya, lebih sering buka HP nih ketimbang Al-Qur'annya. Tetapi tentu kembali, sesibuk apapun ketika kita mau menyempatkan waktu, bahasa kasarnya sedela bae. Ya ora sedina sejus umpamane. Sehari setengah juz. Setiap habis sholat 1 halaman. Sebab apa? Bisa jadi yang itu akan menjadikan Allah memberikan ridhonya kepada kita sekalian. Maka jangan sepelekan sebuah ketaatan, jangan sepelekan sebuah kebaikan. Sebab bisa jadi kebaikan yang kecil itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita, dan kita mendapatkan rahmat dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya. Untuk siapa? Untuk kita sebagai hambanya, sebagai abdinya. Allah murka, marah terhadap hambanya fi maksiatin. Ketika kita sebagai seorang hamba melakukan kemaksiatan, bahkan bisa jadi wa in dakko, walaupun sekecil apapun, selembut apapun. Sebab sekali lagi, kalau Allah menyembunyikan ridhonya lewat ketaatan, Allah menyembunyikan murkanya lewat kemaksiatan, maka sekali-kali janganlah kita meremehkan kemaksiatan walaupun kecil. Sebab kita tidak tahu kemaksiatan yang kecil itu yang menjadi bumerang sing dadi nyebabaken Gusti Allah kuwi bendu, Gusti Allah kuwi kesuh, ora seneng karo dhewek. Terlebih di dalam bulan suci Ramadan yang tentu ronde pertama, ronde kedua, fase pertama, fase kedua sudah kita lewati. Maka kita berharap tazkiyatun nufus, pembersihan nafsu kita, pembersihan yang ada dalam diri kita berhasil, sehingga kita bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan, pelanggaran yang menjadikan Allah itu murka kepada kita. Sahabat NU online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, jadi Allah menyembuhkan 6 hal. Pertama, Allah sembunyikan ridhonya lewat sebuah ketaatan. Allah menyembunyikan murkanya lewat sebuah kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya jangan menyepelekan. Ini terutama nyun saya ibu-ibu kadang-kadang weruh tangane nandur lombok. Nangan karo tuku mendoan. Orang ana sing duwe wong akeh lunga. Yuk lomboke yuk. Iku titik ngepmet ning ya tembung sing ditembungi anu ora nang omah. Bahasa kasar aja kayak gue. Sebab apa? Mbok mare nyebabaken Gusti Allah murka kepada kita. Jadi konsing lebih ngati biar puasa kita sempurna, derajat ketakwaan kita semakin baik dan semakin baik. Yang ketiga, kembali kepada tema wakatama lailatal qadari fi syahri Ramadan.
Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar di mana? Fi syahri Ramadan, di dalam keseluruhan bulan Ramadan. Tentu kebanyakan dari kita berpatokan nek kepengen ketemu Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Banyak yang berpatokan menggunakan 10 hari terakhir Ramadan. Ya, hari-hari ini, malam-malam ini adalah malam-malam di mana kita sekalian itu berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Apa sih di antara keutamaannya? Kayak gini. Wong zaman biyen kuwi nang Gusti Allah diwe umur dawa-dawa. Bukan hanya umurnya yang panjang, tapi postur tubuhnya juga orang zaman dulu itu besar-besar. Bagaimana Nabi Adam itu tingginya puluhu situna dzira'an, tingginya 60 dzira', atau kurang lebih kalau di konversi dalam meteran Indonesia ya kurang lebih 30 meter. Kalau 1 dzira' itu setengah meter. Umurnya hampir ribuan tahun. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wisili umure pendek, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Cilik ya, kemlitak, jelei, rewel. Maka kenapa kemudian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kemudian diminta, ya, diperintahkan oleh Rasulullah, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir, malam-malam ganjil. Sebab apa? Nemu sepisan bae. Khairun min alfi syahr. Jadi upama sepanjang hidup kok ketiban Lailatul Qadar bahasa kasarnya. Kowe nang kono hitungane luwih apik ya kaya nemu 1000 bulan. Apapun kebaikan yang kita lakukan malam-malam 10 terakhir ini, maka sekitar 83 hampir 84 tahun. Gue nek anu sing bisa menangis sepisan. Lah nek anu ben tahun menangi, weh malah luar biasa. Maka kalau kita diberikan umur 60 tahun, 50 tahun, 10 tahun, 10 kali saja kita ketemu dengan Lailatul Qadar, maka kita akan menyamai dengan umat-umat zaman dulu yang umurnya panjang-panjang. Dan Lailatul Qadar hanya apa? Hanya ada di bulan Ramadan. Maka gini, ada satu makalah menyebutkan, kepenak teman nemu Lailatul Qadar kok cuma usaha sebulan. Kalau tadi di awal sudah saya sampaikan, untuk mendapatkan 1000 bulan itu kita menghidupkan malam-malam lah ya, malam-malam 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil, malam selikur, 23, selawe, 27, 29, berarti apa? Mak 5 dina mayar temen. Maka kemudian ada orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat, nek kepengen ketemu Lailatul Qadar berarti kuriwe? Ya aja 10 hari terakhir dok, aja malam-malam ganjil sim 10 hari terakhir. Nek kepengen ketemu Ramadan ya Lailatul Qadar, ya nang Ramadan gue sebulan dur, sebulan nutuk, gue ibadah terus. Maka potensi untuk ketemu dengan Lailatul Qadar lebih besar. Anak sih ngomong maning, mayar teman 1000 bulan kon cuma apa? 1000 bulan kon cuma di ngurip-ngurip wengi berapa? Sebulan rok. Maka potensi yang paling besar ketika kita pengen ketemu dengan Ramadan, kapan berarti? Tepatnya kapan? Dalam 1 tahun. Gue nek setahun dur ya, setahun dur. Kowe nang kono ben-bengi tahajud terus, ibadah terus tanpa henti, maka ada kemungkinan disitulah kemudian kita akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar.
Sahabat NU online Cilacap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, para shaimin, shaimat, maka sekali lagi momentum Ramadan yang begitu cepat ketone bene wingi ya wis rampung hari ya 10 hari pertama, 10 hari kedua, kisah ngenteni Lailatul Qadar. Sing pada nyambut gawe ngenteni ngenteni parcel dan lain sebagainya, ngenteni THR pada THR nang Cilacap ya Jebain, Teluk Penyu dan sekitarnya. Oke. Innallaha katamar ridho, Allah menyembunyikan ridho untuk hambanya fitaatin, dan ketaatan kita selama Ramadan menjadikan Allah ridho kepada kita, kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi maksiatin, Gusti Allah ngumpetaken murkane bendune kesuwe jeleh karo dhewek, di mana lewat sebuah kemaksiatan, mulai aja kakan maksiat. Sing nomor 3, wa katamal lailatul qadari, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Mumpung esih nang Ramadan, sebab kula njenengan sami ora ana sing ngerti apa tahun ngesuk esih ketemu karo Ramadan apa ora. Ora usah ngomong tahun ngarep, mesti ki bae ya. Mau tekan menangi buka apa ora, tekan menangi sahur apa ora, menangi ibadah apa ora, ya ora ana sing ngerti. Maka manfaatkan waktu, mari kita raih, mari kita gapai Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahasa kasarnya, kalau dalam 1 tahun 365 hari, tahu ya kalender Masehi 355 hari, kalau kalender Hijriyah maka maka pemenang malam terbaik. Malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi yang pernah nyantri, pernah mondok, tentu mereka bisa membuka kitab-kitab salafus salih, kitab-kitab kuno yang tentu ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Ana sing ngarani pokoknya kan ora udan. Pokoknya ya nek kan wengi kuwi ya langitnya bersih banget. Ya pokoknya dan para ulama, para salafus saleh juga ada yang berusaha untuk memprediksi, walaupun kita hanya kewajiban kita hanya berikhtiar, al insanu bitakhir wallahu bitakdir. Pokoknya kuasane dina kiye, ki engko Lailatul Qadar nang tanggal semenek. Nek kuasane dina kiye, nah itu nanti di kalangan kitab-kitab pesantren itu membahas tentang itu. Boleh enggak berpegang dengan itu? Ya uli-uli bae, bagian dari ikhtiar. Wong kadang-kadang iki kula njenengan sami. Katakon kiye ini tak tahu ketemu Lailatul Qadar burung. Kini dijawab ya. Wis meren, iya, wis meren. Sahabat NU online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan para walinya di antara apa? Di antara sekian banyak manusia. Ridhone Gusti Allah nang ibadah dhewek, ngibadah sing dhewek ora ngerti. Gusti Allah kesu karo dhewek lewat sebuah kemaksiatan sing ora ana sing ngerti, mulane sing akeh istighfare. Gusti Allah ngubana Lailatul Qadar nang malam apa? Terserah Gusti Allah, sing penting kowe seluruh Ramadan uripna kabeh. 10 hari terakhir melek terus aja dolanan HP bae. Ibadah terus, istighfar sing akeh, ya Allah. Mbok ketiban. Karena kerasa, lo gue nyuri Lailatul Qadar gue. Wallahu. Nah, yang keempat, Allah menyembunyikan para walinya di antara sekian banyak manusia. Maka sekali-kali jangan meremehkan orang yang secara lahiriah
ketone sepele, ketone rendah. Sebab apa? Bisa jadi orang yang dipandang rendah oleh manusia lain adalah mereka yang menjadi kekasih. Mudah-mudahan kita sekalian di Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 ini paling isi sehat waras lah, berkah sekali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.